Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Wahyu. Di sini saya ingin membuat tutorial cara membuat peta rawan bencana longsor. Pertama, kita langsung buka ArcMap-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita menyiapkan beberapa file seperti batas desa satu kabupaten, lalu tutupan lahan, kemudian jenis tanah, dan juga ada curah hujan. Ini langsung kita klik My Template, Blank Map. Sini kita sesuaikan dulu koordinatnya, klik kanan, Data Frame Properties, lalu sesuaikan koordinatnya seperti acara sebelumnya. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan beberapa file. Yang pertama ada di range, lalu selanjutnya batas kecamatan yang telah kita buat di acara kedua. Lalu selanjutnya itu ada di acara keempat ini tutupan lahan. Lalu selanjutnya sampai desa se-kabupaten Jawa Tengah. Lalu istana. Selanjutnya curah hujan. Nah, jika semua data telah dimasukkan ke dalam table of content, selanjutnya kita unchecklist dulu yang batas desa satu kabupaten. Lalu kita tarik ke atas batas kecamatannya. Kita akan melakukan geoprocessing. Processing clip yang pertama kita untuk input feature-nya kita masukkan jenis tanah terlebih dahulu. Dan untuk clip feature-nya kita pakai batas kecamatan, lalu kita save di folder yang kita inginkan. So di sini to clip GT. Oke, jika sudah kita oke aja. Oke, selanjutnya kita akan clip lagi. Tadi jenis tanah, sekarang kita ke tutupan lahan. Untuk clip feature-nya kita pakai batas kecamatan. Kita namain terlebih dahulu. Clip TL. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan clip pada curah hujan. Atau di sini namanya Jawa Tengah. Kita namain clip CH. Udah oke. Oke, langkah selanjutnya kita bisa unchecklist dulu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu untuk kemiringan lerengnya kita biarkan aja karena sudah sesuai dengan area plottingan kita. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke tabling. Yang pertama kita ke clip JT terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan eh, kelas score JT, score JT. Untuk type-nya di double. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi itu kelas JT. Untuk type-nya, untuk yang kelas itu dia di text saja karena kita hanya ingin menamainya. Oke, jika sudah kita geser, kita kecilkan terlebih dahulu. Jadi di score JT ini kita klik, kita edit secara manual. Untuk kelas-kelasnya itu bisa dilihat di sini, di data yang telah diberikan. Untuk skor jenis tanah, untuk beberapa tipe itu sama. Nah, ini untuk kelasnya, jadi kita sesuaikan aja. Kita klik kanan di layer, kita edit feature, start editing, continue. Ini untuk skornya udah, lalu kita lanjut ke kelasnya. Berarti ini kelas. Oke, jika sudah kita bisa klik kanan kembali, lalu kita ke editor, stop editing. Nah, kita save. Untuk tabling, untuk jenis tanah sudah, kita ke tutupan lahan. Untuk tutupan lahan sendiri kita menambahkan satu add field aja untuk skor TL. Type-nya kita double. Oke. Untuk melihat skornya kita bisa kembali lihat data yang sudah disediakan. Nah, ini skor TL. Nah, ini karena lumayan banyak, kita bisa menggunakan select attribute. Nah, ini. Lalu kita pilih legenda sama dengan, lalu kita cari mana yang skornya tuh sama. Gimana pertanyaan?
Jika sudah kita apply, nah ini berapa, lalu kita klik kanan filter kalkulator, lalu kita masukkan angkanya atau skornya. Di sini 4, berarti kita tulis 4. Oke, nah ini sudah terganti semua. Lalu kita select by attribute lagi, kita cari mana yang sama untuk hutan lahan sering kering sekunder dan hutan tanaman. Jadi ini secara manual aja. Hutan kering sekunder ada di 2, hutan tanaman di 3, 3, 3. Semak belukar di Oke, jika sudah semuanya, kita bisa editor, stop editing, yes, kita tutup aja. Lalu selanjutnya ke klip CH. Untuk di curah hujan itu sendiri, kita akan menambahkan 2 kolom. Yang pertama itu score, CH, tabnya double, oke. Selanjutnya ada kelas. Sesuaikan. Jika sudah, kita save. Oke, jika semua sudah di labeling, di tabeling, menurutnya kita ke geoprocessing, kita union, kita masukkan klip-klipnya, klip JT, klip TL, dan juga klip CH. Jika sudah, di sini untuk outputnya kita beri nama peta rawan bencana. Kita save, lalu kita oke saja. Oke, jika semua sudah di geoprocessing union, maka selanjutnya kita open attribute table. Di sini kita akan menambahkan bobot dari tiap peta yang telah kita buat. Pertama itu bobot JT atau bobot dari jenis tanah. Oke, lalu selanjutnya oke, jika sudah, kita ke bobot JT, itu kita field kalkulator. Di sini kita cari skor JT, karena tadi nilai skornya itu ada di kolom skor JT, lalu kita kalikan 1 sesuai rumus yang ada di sini. Jadi untuk bobot JT itu dikali 1, TL dikali 2, CH dikali 3, lalu KL dikali 4. Oke, buat TL, kita hapus dulu. Kita cari skor TL, lalu kita kalikan 2. Oke, selanjutnya bobot CH, kalkulator, kita hapus. Kita kalikan 3. Oke, lalu yang terakhir itu bobot KL. Di grid code, kita cari grid code, kita kalikan 4. Oke, langkah selanjutnya kita add field lagi. Kita tulis total. Type-nya di double. Nah, kolom ini berfungsi untuk menjumlahkan dari ketiga bobot atau keempat bobot yang telah kita buat. Caranya kita tinggal tambahkan aja di bobot JT, tambah bobot TL, tambah bobot CH, tambah bobot KL. Sudah oke, ini untuk totalnya. Lalu kita tambahkan kelas KB. Nah, untuk type-nya di sini di double. Sudah oke. Karena di sini yang terkecil itu ada di 23, lalu kita langsung aja di kelas yang rendah ini ya. 23 berarti kita langsung di kelas yang sedang. Caranya, kita masukkan rumus total. Nah, untuk yang tertinggi kan ada di 27, untuk yang di sedang. Nah, kita kurang dari sama dengan 27 N total lebih dari 22. 22, kita tulis 22. Sudah kita apply. Nah, di sini bakal terpilih ya klasifikasi mana saja, lalu kita field kalkulator, lalu kita langsung namain aja. Oke, langkah selanjutnya kita mentotal hasil dari bobot yang telah kita buat. Kita bikin field baru, lalu untuk type-nya kita di double. Oke, lalu kita klik kanan, kita field kalkulator, yes. Kita tambahkan bobot yang telah kita buat di dalam rumus. Ya sudah, kita oke. Nah, lalu muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita klik
klik kanan lalu kita short ascending aja. Jadi ini untuk hasilnya. Selanjutnya yaitu kita tambahkan tabel lagi untuk membuat kelas kebencanaannya. Jadi klasifikasi kebencanaannya itu seperti apa, ini di teks saja. Sudah oke. Selanjutnya kita akan select by attribute. Lalu kita akan mengklasifikasikan beberapa total atau nilai yang sama. Caranya kita ke total, klik 2 kali. Lalu kita tulis kurang dari sama dengan. Nah, tadi kan yang paling rendah itu ada di 23 dan di klasifikasinya 23 itu ada di sedang. Jadi kita langsung ke klasifikasi yang ini aja, yang sedang. Jadi kurang dari sama dengan 27 karena di situ angkanya 27, lalu kita klik N total lebih dari sama dengan 22. Kita apply. Di sini sudah muncul ya. Lalu kita klik kanan. Kita buat rumusnya langsung saja di sini sedang. Sudah oke. Nah, ini sudah sesuai hingga 27. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk tiap kelas. Select by attribute lagi. Selanjutnya itu ada di 28 dan 33. Oke, selanjutnya yaitu di klasifikasi yang terakhir itu di tandanya itu lebih dari 33. Jadi tetap sama, kita select by attribute terlebih dahulu. Ini kita terus ulang ya rumusnya. Total. Nah, di sini langsung aja pakai yang lebih dari, kita tulis angkanya 33. Nah, jika sudah kita namai. Sudah kita oke. Nah, untuk klasifikasinya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita tambahkan add sheet lagi. Kita ketik luas di tabnya double. Oke. Nah, di sini langsung aja kita calculate geometry. Yes. Nah, pastikan propertinya area dan juga untuk besarannya ada di hektar. Sudah, oke. Nah, ini sudah muncul luasannya. Selanjutnya kita tutup aja. Ini. Selanjutnya kita tutup, lalu kita ke properties. Lalu kita selanjutnya yaitu kita properties, kita simbologi, kategoris. Nah, ini kita ubah ke kelas KB, kita add all value. Nah, ini ada klasifikasinya. Untuk tinggi itu sendiri, berdasarkan data itu ada di electron gold. Nah, untuk outline-nya kita nolkan, lalu yang sedang itu ada di solar yellow. Ini solar yellow. Terus untuk yang sangat tinggi itu ada di Mars red. Oke, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan klip dari batas desa satu kabupaten. Caranya geoprocessing, kita klip. Untuk inputnya kita pakai batas desa ini, klip feature-nya peta rawan bencana 1. Ini kita tulis batas kebencanaan. Ya sudah, kita save, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita edit di bagian simbolnya. Untuk fill color-nya no color, lalu outline-nya kita edit simbol, outline. Nah, kita tambahkan style reference terlebih dahulu. Add to style list, simbol RBI, open, oke. Nah, di sini kita pilih yang desa. Kemudian kita edit simbol. Nah, ini kita delete layer aja. Nah, untuk ketebalannya kita di 1,5. Sudah kita oke. 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 Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita menambahkan label atau nama dari tiap desa. Kita ke properties. Kita ke label feature in this layer untuk type-nya yang atas. Nah, kita ubah ke desa, kita sesuaikan namanya, Times New Roman. Ukurannya kita pakai di 6 aja. Nah, di bagian simbol, edit simbol, lalu kita tambahkan halo atau masknya. Oke, untuk placement properties, kita remove duplicate label. Sudah, oke. Lalu apply, oke. Oke, jika semuanya sudah, kita ke file, lalu kita save as. Kita save file yang telah kita buat. Sudah klik save. Mungkin cukup sekian untuk tutorial pembuatan peta rawan bencana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.